kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Yes. Adik-adik, ada yang tahu nggak ini itu bulan apa? Bulan apa ya? Ada yang tahu nggak ya? Nah, benar. Bulan Mei. Nah, adik-adik, kita masuk di ibadah pertama kita di bulan ini, bulan Mei. Karena itu, kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Karena kita sudah diberi kesempatan, kesehatan, anugerah untuk sampai di bulan ini. Wah, Tuhan Yesus itu baik sekali kan adik-adik? Sebagai rasa syukur kita sama Tuhan Yesus, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus baik. Nah, ini ada gerakannya loh. Ikutin ya di rumah. Sebelumnya ada yang ingat nggak firman Tuhan minggu lalu? Apa ya? Ada yang masih ingat nggak? Nah, benar. Firman Tuhan minggu lalu tentang Yesus menampakkan diri ke jalan ke Emmaus. Wah, adik-adik pintar sekali masih ingat. Sekarang kita mau simak kelanjutan ceritanya. Nah, cerita firman Tuhan hari ini adalah Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Itu gimana ya ceritanya? Wah, pada penasaran kan? Pastinya penasaran ini. Gimana sikap berdoa yang baik adik-adik? Nah, kakak undang adik-adik untuk duduk dengan manis, duduk dengan tenang, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat, buat anugerah yang masih Tuhan sediakan pada kami hingga hari ini, sehingga kami dapat memasuki bulan Mei. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mengucap syukur. Kami boleh beribadah melalui media yang ada, walaupun Tuhan kami belum bisa beribadah di gereja. Kiranya Tuhan, Kau berkati ibadah kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau tolong kami, Engkau bantu kami, supaya kami dapat mengerti
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Yuk adik-adik dibuka Alkitabnya. Kalau yang belum tahu membuka Alkitabnya, boleh minta tolong sama mama sama papanya ya, supaya membukakan Alkitabnya. Kakak mau membacakan firman Tuhan hari ini untuk adik-adik. Kalau yang sudah tahu membaca, boleh ikutin kakak dari dalam hati ya. Nah, firman Tuhan kita dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Yesus menampakkan diri kepada semua murid-murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah kepadamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa kamu harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Nah, sampai segini bacaan firman Tuhan kita hari ini. Sekarang kakak sudah mempersiapkan film tentang Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Selamat menonton ya adik-adik. Minggu pagi, beberapa wanita pergi untuk mengurapi jenazah Yesus dengan rempah-rempah. Mereka tahu ada batu besar menutupi pintu masuk kubur itu dan tidak tahu bagaimana cara memindahkannya. Ketika mereka tiba, tampaklah batu itu sudah terguling. Tubuh Yesus sudah tidak ada, dan ada malaikat di kubur itu. "Yesus hidup," kata para malaikat itu. "Pergilah, beritahu murid-muridnya." Wanita-wanita itu memberitahu para murid. Petrus dan Yohanes lari ke kubur Yesus untuk melihat. Yang mereka temukan hanyalah kain kafan pembungkus mayat Yesus. Mereka pulang dengan kebingungan. Suatu hari, para murid berkumpul di sebuah ruangan. Mereka sedang membicarakan apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada mereka. Mereka sangat ketakutan. Mereka menyangka dia hantu. "Jangan cemas," kata Yesus.
Lihatlah tangan dan kakiku. Ini aku. Sentuh saja. Ayo, sentuhlah. Kalian tidak bisa menyentuh hantu. Dan hantu juga tidak makan. Sedangkan aku lapar sekali. Yesus pun makan ikan. Lalu ia mengajar mereka. Firman Tuhan dalam kitab suci amat jelas. Katanya, Mesias harus menderita dan mati, lalu dibangkitkan dari kematian. Sekarang, beritahu seluruh dunia apa yang telah kalian saksikan. Biar semua orang tahu dosa-dosa mereka akan diampuni bila mereka mencari Tuhan. Semua ini dapat terjadi karena apa yang telah kulakukan. Dari film yang tadi yang kita tonton kan, kita bisa melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus takut setelah mendengar kabar kebangkitan Yesus. Nah, kenapa ya mereka takut? Mereka takut sama orang-orang Yahudi. Mereka takut diserang lagi. Karena murid-muridnya merasa takut, mereka makin berkumpul, mereka bersembunyi, semua pintu-pintu ditutup. Tapi kan adik-adik, waktu mereka berkumpul, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang tanpa membuka pintu. Wah, hebat sekali kan Tuhan Yesus kita? Wah, keren. Ada nggak sih adik-adik yang bisa datang, masuk tanpa membuka pintu? Tidak ada kan? Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Nah, Tuhan Yesus itu kan adik-adik tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Walaupun pintu-pintu tertutup dengan rapat kan adik-adik, Tuhan Yesus bisa melakukan apa saja. Wah, keren sekali kan Tuhan Yesus kita. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita. Nah adik-adik, pada waktu Yesus datang, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Setelah Yesus berkata seperti itu, Tuhan Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya, dan Tuhan Yesus memberitahu bahwa dia memang benar-benar hidup. Setelah Tuhan Yesus memberitahukan itu kan adik-adik, muridnya bersukacita atau masih takut lagi enggak? Nah, setelah kita nonton film tadi, murid-muridnya bersukacita. Murid-murid Tuhan Yesus bukan hanya merasakan sukacita saja, melainkan mereka merasakan damai sejahtera. Luar biasa sekali kan adik-adik. Setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yang murid-muridnya awalnya takut, bersembunyi, sekarang adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus sudah tidak takut lagi. Mereka berani dan tidak ada rasa takut di dalam hati mereka. Bagaimana ya supaya kita bisa berani seperti murid-murid Tuhan Yesus? Ada yang tahu nggak ya adik-adik? Benar sekali, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu bangkit, dan Tuhan Yesus itu menang atas maut. Mulai sekarang adik-adik harus lebih berani ya, seperti murid-murid Tuhan Yesus. Kita harus berani untuk melawan dosa, berani untuk menegur kesalahan teman-teman, berani untuk melakukan yang benar. Mulai sekarang adik-adik harus percaya diri ya, percaya diri dimanapun berada dan kapanpun itu. Contoh percaya dirinya seperti belajar. Nah, kalau ada adik-adik yang belum tahu membaca, dicoba ya, jangan langsung bilang nggak bisa. Terus kalau adik-adik belum ada yang tahu menghitung, adik-adik itu harus dicoba dulu. Jangan terus bilang nggak bisa, nggak mau. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa dulu.
Nah, adik-adik duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, dan ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau lebih percaya diri, lebih berani lagi, dan tidak gampang berputus asa. Seperti murid-murid Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah kita minggu depan ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.